Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini kita masih berjumpa dengan Bu Aji. Hari ini kita akan belajar dengan tema air ya. Tema alam semesta. Di alam semesta itu pasti ada benda-benda alam ya. Benda-benda alam seperti ada air, ada api, ada udara, gunung, dan lainnya. Di sini Ibu akan membahas tentang air, ya. Coba anak-anak lihat di sini ada apa? Ini air, ini ada 3 air, ya. Sebelum kita membahas tentang air, kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Di laut air, di danau air, di sungai juga ada air. Ada air hujan turun dari langit. Ada air sumur di dalam tanah. La 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 la. Kalau mau minum pakai air. La 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 la. Kalau mau mandi pakai air. Nah, di sini pasti anak-anak sudah kenal sama air ya. Siang malam kita selalu berada dalam lingkungan air ya, di sekolah, di depan, di belakang, di pinggir. Kebetulan kita dekat dengan kolam, juga dekat dengan kali ya. Ini anak-anak, kita akan mengenal pengertian air, manfaat air, asal air, dan sifat air. Juga ada bahaya air ya. Secara sederhana, air adalah sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana tidak ada air, maka kita akan kekeringan. Kita akan haus, tumbuhan akan layu, ya. Nah, itu manfaat air juga banyak sekali manfaatnya. Nih air itu untuk diminum, juga untuk kebersihan ya. Manfaatnya juga untuk memasak. Ini sedang cuci beras, lalu berasnya dimasak dengan air. Terus air di kolam untuk peternakan ikan, manfaatnya besar sekali, banyak sekali ya anak-anak tuh. Terus untuk pariwisata juga bermanfaat ya. Air terjun, kita berenang di sana dengan keluarga ya. Ini lagi sedang apa anak-anak? Sedang berenang ya. Air bermanfaat sekali untuk berenang. Juga air bermanfaat untuk transportasi ya. Ini ada kapal. Coba anak-anak lihat. Anak-anak seneng ya melihat gambar-gambar. Ini kapal di tengah lautan, bermanfaat untuk menyeberang ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Oh, sepertinya ini betul memang. Ini adalah pembangkit listrik. Ini air berguna banget untuk pembangkit listrik. Tuh, menyala di sini dengan kekuatan air yang besar, sehingga air itu mengandung tenaga, sehingga ada lampu-lampu menjadi terang. Iya, caang itu dalam bahasa Sunda.
Kita melangkah ke asal air. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar apa ini? Ini adalah air hujan. Air hujan turun dari langit. Nah, asal air hujan dari atas, dari langit, turun ke bumi. Ini juga hujan. Anak-anak sedang kehujanan. Ini sama hujan. Terus air dari mana lagi? Oh iya, air sumur. Dari dalam tanah air sumur. Ya, digali. Ini juga ada gambar naon anak-anak? Gambar kali ya. Air kali. Kita dekat kali setiap sekolah ya. Ada kali, kadang-kadang banjir, meluap airnya. Ini air danau. Air danau dari mana? Air serapan. Dari hujan dengan tidak mengalir airnya, tetap di dalam danau. Bentuknya seperti ini nih. Danau itu ada yang bulat, ada yang lancip, bundar, besar, ada yang kecil danau. Ya. Terus ini apa dek? Nah ini, ini saljunya. Air dari salju, air memuai, salju memuai itu akan menjadi air, mencair, ya, mencair. Terus ini air embun. Dari mana asal air embun? Semalaman pasti hawanya dingin, udara dingin. Terus yang dingin itu nempel, ngumpul di atas daun. Kalau pagi-pagi pasti ini kelihatan embun namanya. Tidak di curah oleh manusia, tapi ini dari udara dingin malam ya, maka terjadilah embun. Iya. Air sifatnya bagaimana? Air ini mencair. Bentuknya dari kecil, sedang, dan tinggi. Pendek, sedang, pendeknya ini tinggi. Air sifatnya bening, ya, bening. Rasanya tawar. Tapi ada yang asin, yaitu air laut. Nah, sifat air karena mencair, air itu akan terjun, akan mengalir dari yang tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Iya. Sifat air. Ini sifat air bening ya, sebelum dicampur dengan gula atau zat pewarna. Ini di dalam botol anak-anak tuh, sama ini juga di dalam botol. Ini sifat dan warna air aslinya, air asalnya tuh. Anak-anak suka melihat gambar-gambarnya. Ini ibu bermain tema dengan media gambar. Bentuk air bagaimana? Oh, bentuk air itu sesuai wadahnya. Wadahnya bulat, airnya ngikut bulat. Wadahnya tabung, airnya pun ikut jadi tabung ya. Air ada juga manfaatnya dan juga ada bahayanya. Nah, ini kenapa ini air disebut bahaya? Karena air ini kelebihan. Ya, ada air kekurangan, ada air kelebihan. Kalau air kelebihan mengakibatkan daerah kita jadi banjir. Lihat,
Ini adalah banjir sampai atap rumah pun mau kena air. Ini air banjir warnanya kotor, coklat, ya. Tidak bisa untuk dikonsumsi oleh manusia. Air yang bersih adalah air yang higienis, ya. Dimana kita menemukan air yang higienis dan bersih, ya, ada di dalam sumur, ya, ada dalam ledeng. Terus ini coba, ini apa anak-anak? Nah, ini gambar sain air. Air itu dari mencair, terus dimasukin ke dalam kantong, disimpan di dalam kulkas. Beberapa waktu kemudian pasti ini air akan membeku, ya. Air membeku di dalam kulkas. Ini akan berubah lagi kalau kita ini simpan di dalam piring atau baskom dan dijemur. Nah, yang beku ini akan menjadi air kembali, akan mencair lagi, ya. Ini adalah kalau kita praktek bagaimana air bisa diolah, ya. Kadang ya dibekukan, berubah wujud, ya. Padat dari padat, iya. Air juga ada kurangnya. Bahaya kekurangan air. Coba lihat. Kita melihat gambar ini, ya anak-anak. Ini gambar layu. Bukan mungkin lagi, ini pasti kekurangan air, ya. Kalau kekurangan air, ini pohon-pohon jadi layu, terus tanah-tanah pun menjadi pecah. Ini tanah di sawah menjadi pecah-pecah, ya. Kalau di halaman menjadi debu karena kekurangan air. Alhamdulillah, kita selalu ada air yang stabil, ya. Tidak kekurangan selama ini. Air minum ada, ya. Air itu bermanfaat sekali untuk kehidupan. Anak-anak, pelajaran dengan subtema tentang air mungkin sampai di sini dulu. Besok di lain kesempatan Ibu akan hadir kembali dengan membahas air untuk dijadikan permainan, ya. Bermain dengan media air. Sekarang pengenalan air, pengertian air, manfaat air, asal air dan sifat air sampai di sini dulu, ya. Selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan anak-anak semakin sehat, semakin semangat belajarnya, ya. Anak hebat adalah anak yang rajin belajar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.